Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kita akan lanjutkan video yang kedua tentang survei mangrove. Ini sebagai kelanjutan dari hasil survei mangrove, yaitu untuk perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, dan indeks nilai penting untuk mangrove. Sesuai dengan dari pustaka bahwa persamaan dari kerapatan adalah untuk yang kerapatan mutlak adalah jumlah individu satu jenis bagi luas plot contoh. Kemudian untuk kerapatan relatif, kerapatan mutlak satu jenis bagi jumlah total kerapatan mutlak jenis kali 100%. Untuk frekuensi mutlak, jumlah plot yang ditempati satu jenis bagi jumlah seluruh plot. Untuk frekuensi relatif, frekuensi suatu jenis bagi frekuensi total kali 100%. Sedangkan dominansi mutlak, ini luas basal area suatu jenis dengan persamaan ini 1/4 pi kali diameter kuadrat bagi luas area penelitian. Dan dominasi relatif ini jumlah dominasi suatu jenis bagi jumlah dominasi seluruh jenis kali 100%. Sedangkan nilai indeks penting itu untuk pohon, itu nilai INP sama dengan kerapatan mutlak ditambah kerapatan relatif tambah frekuensi relatif tambah dominansi relatif. Sedangkan untuk pancang dan semai itu hanya kerapatan relatif ditambah dengan frekuensi relatif. Oke, selanjutnya kita buka Excel, kemudian kita rekap data hasil lapang sebagai berikut, bahwa di atas ini identitas lokasi, kemudian bagian A8 ini merupakan perhitungan data lapang untuk keliling, karena di lapang kita yang ukur adalah keliling pohon. Ini untuk plot 1, plot 2, plot 3, plot 4, dan plot 5. Pada sheet ini adalah jalur 1, kemudian ini sheet selanjutnya jalur 2 dan jalur 3. Kemudian bawahnya adalah jumlah pohon. Ini masih pohon, jumlah pohon. Ini dari atas ini harus sinkron, kalau ini 3, ini 1, 2, 3, ini jadi 3, jumlahnya 3. Kemudian ini yang plot 2, 3 juga, ini plot 3. Untuk Zoneratia alba 1, Stilosa 2, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya untuk jumlah pancang. Jumlah pancang ini tidak ada diameter pohon, karena pancang tidak perlu dilakukan pengukuran diameter atau keliling pohon. Ini untuk plot 1 jenis Stilosa yang ditemukan sebanyak 21. Kemudian plot 2 Stilosa 10, Avicennia 2, Apiculata 4, dan seterusnya. Ini plot 3 dan plot 4, plot 5. Kemudian ini jenis semai. Semai ini yang ditemukan adalah Stilosa pada plot 1 5, pada plot 6, plot 2 6, dan plot 3 8, dan seterusnya. Untuk semai ini perhitungannya luas plotnya 1 kali 1, untuk pancang 5 kali 5, untuk pohon 10 kali 10. Selanjutnya pada bagian kanan kita penjumlahan, ya, penjumlahan untuk ini jumlah pohon, ini jenis Zoneratia alba, ini jenis Stilosa. Kemudian bagian bawah di sini ini penjumlahan untuk pancang, jadi penjumlahan dari semua plot. Ini Avicennia. Kemudian yang bagian bawah sendiri penjumlahan total untuk semai. Ya. Sedangkan sampingnya adalah jumlah plot yang ditemukan. Jadi untuk Zoneratia alba ini yang ditemukan pada kelima plot 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Sedangkan untuk yang Stilosa hanya 1. Nah, kemudian untuk pancang juga seperti itu. Ini kelima ya.
kemudian efisiennya ini 3, dan seterusnya. Selanjutnya adalah perhitungan kerapatan. Kerapatan untuk kerapatan mutlak adalah, kerapatan mutlak ini bisa diartikan sebagai berapa banyaknya individu pohon pada luas mangrove. Ini satuannya dalam hektar. Jadi berapa jumlah mangrove dalam 1 hektar. Di sini kalau dalam 100 meter persegi ada 13, berarti dalam hektar 10.000, 1 hektar 10.000 meter persegi bagi 100. Jadi di sini ada 1.300. Untuk yang silosa ini 200, kemudian ini penjumlahannya. Sedangkan untuk kerapatan relatif itu adalah persentase dari KM. Ini penjumlahan. Selanjutnya untuk frekuensi mutlak, di sini dengan rumus plot yang ditemukan pada tiap individu dibagi dengan total plot. Ini seperti rumus di sini untuk FM. Kemudian untuk Rhizopus stilosa, ini karena 1, jadi 1/5. Total plot ada 5 plot. Kalau misalnya plotnya ada 6, berarti bagi 6. Kemudian ini total. Kemudian untuk FR atau frekuensi relatif, ini persentase dari FM. Di totalnya 100. Untuk dominasi mutlak, kita harus menghitung ini luas dominasi dulu, luas basal area suatu jenis dengan rumus 1/4 pi d kuadrat. Ini kita hitung dulu di atas. Jadi ini sesuai dengan rumusnya 1/4 pi d kuadrat. Kita hitung untuk masing-masing plot. Jadi di sini saya langsung, karena ini adalah yang diukur adalah keliling, jadi ini kita jadikan diameter. Jadi keliling bagi 3,14 itu kan diameter. Jadi diameter kuadrat kali 3,14 bagi 4 sesuai dengan rumus di sini. Untuk masing-masing plot. Ini untuk yang Sonerea alba untuk plot 1 dan seterusnya. Ini untuk stilosa untuk plot 1, dan kemudian ini untuk plot 2, begitu juga seterusnya. Kemudian pada bagian bawah ini adalah total untuk Sonerea alba. Kemudian ini total untuk stilosa, begitu juga pada bagian untuk plot 2 dan seterusnya. Ini plot 3, 4, dan 5. Bagian ke kanan ini total luas untuk Sonerea alba, ini stilosa, kita jumlahkan, kemudian ini luas dalam 100 meter persegi. Karena luas yang awal adalah dalam sentimeter persegi. Kemudian baru kita bisa menghitung dominasi di sini, karena dominasi di sini satuannya luas dalam meter persegi per hektar, sehingga ini dikonversi ke hektar. Sehingga luas yang dalam 100 meter persegi ini kalau dihektarkan berapa luasnya, sehingga ini hasilnya. Kemudian untuk DR ini adalah persentase. Itu untuk menghitung dominasi mutlak dan dominasi relatif. Begitu juga untuk pancang. Pancang rumusnya sama, metodenya sama. Cuma yang membedakan di sini karena pancang luasnya adalah plotnya 5x5, 25, sehingga ini untuk mengkonversi ke hektar bagi 25. Ini totalnya, kemudian KR-nya ini persentase ini totalnya. Kemudian
untuk frekuensinya sama jumlah plot yang ditemukan dibagi total plot. Ini jumlahnya. Kemudian untuk semai, karena semai ini luas plotnya adalah 1x1, sehingga untuk KM ini kita konversi batang per hektar ini kita bagi 1. Ini totalnya, sehingga AL-nya ini persentasenya. Kemudian FM-nya sama, karena yang di sini hanya ada satu jenis. Itu perhitungan untuk kerapatan mutlak, kerapatan relatif, frekuensi mutlak, frekuensi relatif, dominasi mutlak, dan dominasi relatif. Dan ini kita lakukan untuk jalur 2 dan 3. Ini perhitungan untuk jalur yang kedua atau stasiun kedua, sama dengan yang pertama tahapannya. Kemudian ini perhitungan untuk jalur yang ketiga, sama tahapannya. Selanjutnya data-data dari stasiun tadi hasilnya kita jadikan satu di sini. Ya, ini untuk stasiun 1 atau jalur 1, ini jalur 2, ini jalur 3, kita jadikan satu. Kemudian kita total, ini untuk kerapatan, kita total ini untuk yang jalur 2 atau stasiun 2, ini yang jalur 3 atau stasiun 3. Kemudian ini yang kerapatan relatif semua, ini hasil dari perhitungan di depan tadi untuk jalur 1. Ini kemudian jalur 2, ini jalur 3. Kemudian ini untuk frekuensi, ini untuk yang pohon dulu, kita pindahkan ke sini, karena ini yang kuning-kuning ini yang ditemukan pada pohon itu, yang ditemukan hanya Rhizopus stilosa sama Sonirhynchia alba, sehingga kenapa hasilnya yang lain 0, karena yang lain tidak ditemukan. Frekuensinya, kemudian ini frekuensi relatif sama, kemudian ini dominansi dari total tadi, ini dominansi yang stasiun 2 atau jalur 2, ini yang jalur 3, ini dominansi relatif. Kemudian untuk nilai INP persamaan sebagai berikut, bahwa INP ini KR ya, kerapatan relatif, FR frekuensi relatif kali tambah dominasi relatif untuk pohon. Ya, kita bisa cek di sini bahwa ini adalah penjumlahan. Selanjutnya kita bisa cek. Kemudian bagian bawahnya ini total, dan akhirnya kita jumlahkan, totalnya 300. Sedangkan INP untuk pancang ini berbeda dengan pohon, pancang dan semai hanya KR ya, kerapatan relatif sama FR, karena dominansi untuk pancang dan semai tidak ada. Jadi di sini ini jumlahan dari KR sama FR. Ini jumlahnya, dan ini totalnya ada 200. Dan yang hijau-hijau ini ada jenis yang ditemukan untuk pancang. Begitu juga untuk yang semai. INP-nya ini. Selanjutnya, jika diperlukan, kita bisa membuat tabel. Ini grafik untuk kerapatan pohon. Ini grafik untuk frekuensi, sedangkan ini grafik untuk dominasi. Nah, sedangkan ini grafik untuk nilai INP. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.